Satu demi satu, kerajaan besar tumbang di hadapannya. Persia, Mesir, hingga India. Semua bertekuk lutut dalam satu dekade. Ia menaklukkan dunia yang dikenal. Tapi itu belum cukup. Alexander bukan hanya sekedar raja. Dia ingin lebih. Dia menginginkan keabadian. Tapi seperti semua yang terlalu besar, ambisinya pun akhirnya runtuh. Inilah kisah seorang pria yang tak pernah kalah di medan perang, tapi tetap tidak bisa mengalahkan takdir. Latar belakang dan masa kecil awal sang legenda. Malam itu, langit Makedonia dipenuhi kilat. Hujan mengguyur istana Pella, dan di dalamnya seorang bayi lahir. Tapi ini bukan kelahiran biasa. Sang ibu Olympius mengklaim bahwa dewa Zeus sendiri yang menjadi ayahnya. Ayah yang sebenarnya adalah Raja Philippus II melihat tanda-tanda keagungan pada anak ini. Nama bayi itu adalah Alexander. Sejak kecil, Alexander bukan anak biasa. Sementara anak lain bermain, dia belajar seni perang. Saat umurnya baru 10 tahun, dia melihat seekor kuda hitam yang tidak bisa dijinakan oleh siapapun. Semua orang menyerah kecuali dia. Dengan ketenangan luar biasa, Alexander mendekati kuda itu, membisikkan sesuatu. Dan dalam hitungan detik, kuda itu tunduk kepadanya. Kuda itu bernama Bucephalus, yang akan menjadi teman setianya di masa pertempuran. Namun, yang benar-benar membentuk bukan hanya darah kerajaan, tetapi gurunya, Aristoteles. Filosof besar itu tidak hanya mengajarinya tentang ilmu dan seni, tetapi juga satu hal yang akan mengubah dunia, ambisi tanpa batas. Alexander tumbuh dengan keyakinan bahwa dia bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah takdir berjalan. Tapi, takdir seperti apa yang menantinya? Jawabannya adalah dunia. Naik tahta dan penyatuan Yunani awal sang penakluk. Darah masih menggenang di lantai istana. Raja Philippus II tergeletak tak bernyawa dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Kerajaan Makedonia mendadak tanpa pemimpin. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berusia 20 tahun berdiri. Matanya tajam, suaranya tegas. Dia tidak menangis. Dia tidak goyah. Dia hanya mengatakan satu hal. Aku adalah seorang raja. Nama pemuda itu adalah Alexander. Tahta bukan hadiah. Itu harus diperjuangkan. Begitu kabar kematian Philippus menyebar, Yunani bergolak, kota-kota yang tunduk pada Makedonia mulai memberontak. Mereka mengira Alexander hanyalah pemuda tanpa pengalaman. Mereka salah besar. Dalam hitungan bulan, Alexander bergerak cepat. Tebas, salah satu kota yang menentangnya, dihancurkan habis-habisan. 30.000 warganya dijadikan budak. Dan hanya satu bangunan yang dibiarkan berdiri, rumah penyair Pindar, sebagai penghormatan kepada kebudayaan Yunani. Pesan itu jelas, siapapun yang melawan akan dihancurkan. Dalam waktu singkat, Yunani kembali bersatu. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pemberontakan. Kini, Alexander tidak hanya seorang raja, tetapi juga seorang penakluk. Dan target berikutnya, kekaisaran terbesar di dunia saat itu adalah Persia. Invasi ke Persia, perang melawan raksasa. Di satu sisi, seorang raja muda dengan pasukan kecil di Makedonia. Di sisi lain, kekaisaran terbesar di dunia, Persia, dengan ratusan ribu tentara. Semua orang mengira ini bunuh diri. Semua, kecuali Alexander. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander menyeberangi Selat Hellespont dengan 40.000 pasukan. Ini bukan hanya sekadar perang, ini adalah ambisi seorang pria yang ingin menaklukkan dunia. Begitu menginjakkan kaki di Asia, dia pergi ke Troy dan berlutut di hadapan makam Achilles. Ini bukan kebetulan. Dia ingin dunia tahu, dia adalah penerus para legenda. Tak butuh waktu lama sebelum pertempuran pertama terjadi, pertempuran Granicus.
Pasukan Persia berdiri di tepi sungai, siap menghancurkan. Tapi Alexander tidak menunggu. Dengan keberanian luar biasa, dia langsung memimpin serangan ke jantung musuh. Pedang bertemu pedang, darah mengalir ke sungai, dan dalam waktu singkat, pasukan Persia hancur. Kabar kemenangan ini sampai ke telinga Raja Persia, Darius III. Dia tidak menganggap Alexander sebagai ancaman sebelumnya. Sekarang, dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Setahun kemudian, mereka bertemu di pertempuran Issus. Darius membawa lebih dari 100.000 pasukan, jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan Alexander. Tapi, Alexander tidak gentar. Saat pertempuran pecah, dia melihat celah kecil dalam pertahanan Persia dan langsung menyerang ke arah Darius. Darius, kaisar Persia, melihat pasukannya mulai kacau, dan apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri, seorang raja besar yang lari dari medan perang. Alexander menang, dan sebagai hadiah perang, dia menangkap kerajaan Persia, ibu, istri, dan anak-anak Darius. Tapi dia tidak menyentuh mereka. Dia memperlakukan mereka seperti bangsawan, menunjukkan bahwa dia bukan hanya penakluk tetapi juga seorang raja sejati. Sekarang, dunia tahu satu hal. Persia yang tak terkalahkan akhirnya bertemu lawannya. Tapi, perang ini belum berakhir. Alexander tidak hanya ingin mengalahkan Persia, dia ingin menghapusnya dari peta. Dan langkah berikutnya adalah jantung kekaisaran itu sendiri, Babilonia. Penakluk Mesir dan gelar Putra Dewa. Angin gurun berembus panas saat Alexander dan pasukannya memasuki Mesir. Mereka bukan musuh yang datang dengan pedang terhunus. Mereka adalah pembebas. Setelah mengalahkan Persia di pertempuran Issus, Alexander bergerak ke selatan, Mesir, yang selama bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan Persia, melihat kesempatan untuk bebas, dan ketika Alexander tiba, mereka tidak melawan, tidak ada perang, tidak ada pemberontakan. Sebaliknya, rakyat Mesir menyebutnya sebagai seorang pahlawan. Tapi, ini lebih dari sekedar kemenangan militer. Ini adalah langkah menuju keabadian. Para pendeta di kuil Amun di Oasis Siwa, tempat suci yang bahkan Firaun kunjungi untuk mencari petunjuk para dewa, memberi Alexander gelar yang hanya dimiliki oleh para Firaun, putra Zeus Amun. Alexander yang sejak kecil percaya dirinya, yang ditakdirkan untuk menjadi lebih dari sekedar manusia biasa, kini memiliki bukti. Dia bukan hanya seorang raja, dia adalah titisan dewa. Namun, dia tidak berhenti di sini. Dia ingin meninggalkan jejaknya di Mesir, sesuatu yang akan bertahan selamanya. Maka, di tepi sungai Nil, dia mendirikan sebuah kota, Alexandria. Sebuah kota yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tempat lahirnya perpustakaan Alexandria yang legendaris. Tapi, Mesir hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kini, dengan gelar sebagai putra dewa dan kota yang mengandang namanya, Alexander punya satu tujuan yang tersisa: menghancurkan kekaisaran Persia, sekali untuk selamanya. Kematian dan warisan kejatuhan sang penakluk. Di Babilonia, 323 sebelum Masehi, di dalam istana yang megah, Alexander terbaring lemah. Sang pria yang tak terkalahkan di medan perang, kini kalah melawan sesuatu yang tak terlihat. Demam membakar tubuhnya, nafasnya berat, para jenderal berkumpul di sekelilingnya, menunggu kata-kata terakhirnya. Mereka bertanya kepada siapa kerajaan ini dan kau wariskan. Alexander menatap mereka, lalu tersenyum lemah. Jawabannya, kepada yang terkuat. Dan dengan itu, dunia yang ia bangun dengan darah dan perang terpecah sebelum jasadnya sempat mendingin. Para jenderal bukan hanya meninggalkan wilayah, dia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kota Alexandria yang ia dirikan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.
budaya Yunani menyebar ke seluruh dunia, menciptakan era baru Helenisme. Bahkan, berabad-abad setelah kematiannya, Julius Caesar, Napoleon, dan banyak pemimpin lainnya masih mengaguminya. Tapi, satu pertanyaan yang tetap ada, bagaimana dia mati? Apakah karena racun, malaria, atau mungkin takdir yang memang menuliskan bahwa tidak ada satupun manusia yang boleh menguasai dunia selamanya? Kisah Alexander the Great mengajarkan bahwa ambisi dan keberanian dapat membawa seseorang mencapai hal yang luar biasa. Tetapi, tanpa kebijaksanaan dan keseimbangan, ambisi itu bisa menjadi kehancuran. Kepemimpinan sejati bukan hanya soal menaklukkan, tapi juga tentang meninggalkan warisan yang berarti. Dan pada akhirnya, tidak ada manusia yang bisa melawan waktu yang abadi, bukan kekaisaran, tapi pengaruh yang kita tinggalkan bagi dunia. Alexander the Great memulai perjalanannya sebagai seorang pangeran muda di Makedonia, dan dalam waktu singkat, ia menjadi penguasa dunia yang dikenal saat itu. Ia tidak pernah kalah di medan perang, tapi bahkan seorang legenda pun tidak bisa mengalahkan waktu. Namun, apakah Alexander benar-benar menang? Kerajaannya hancur setelah kematiannya, tapi ide, budaya, dan warisannya bertahan lebih lama dari kekaisaran manapun. Kisahnya terus diceritakan. Ribuan tahun setelah ia tiada, strateginya masih dipelajari oleh para jenderal. Namanya masih disebut sebagai simbol ambisi tanpa batas. Jadi, mungkin Alexander tidak pernah benar-benar mati. Karena selama dunia masih mengingatnya, selama kisahnya masih diceritakan, dia tetap hidup.